Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Indris Rustiana. Saya mahasiswi D4 Kebidanan Aisyah Trinsewu. Di sini Ibu praktek micro teaching, akan sharing atau berbagi ilmu tentang KEK. Apa itu KEK? Kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Sini saya ingin menjelaskan apa itu pengertiannya KEK, tanda gejalanya kepada adik-adik. Sekarang pengertian. Apa itu KEK? KEK adalah salah satu keadaan malnutrisi di mana keadaan ibu menderita kekurangan makan yang berlangsung menahun atau kronis yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu secara reaktif atau absolut satu atau lebih gizi. Dan tanda-tanda KEK atau gejalanya yaitu: 1. Tandanya itu lingkar lengan lila, itu kurang lebih 23,5 sebelah kiri ya. Jadi kalau lila kita ukur tuh kurang 23,5 itu berarti tanda-tanda KEK. Kedua, badannya kurus, tidak sesuai dengan tingginya, itu tanda KEK juga. Yang ketiga, turgornya kulit kering. Jadi kulit kita kalau dicubit begini, kalau tidak kembali lagi, itu namanya turgornya kering. Konjungtivanya seperti ini, itu pucat. Yang tensinya kurang dari 100, HB-nya kurang dari normal. Normalnya itu lebih dari 11. Kalau kurang dari 11 itu namanya tanda KEK. Gejala KEK adalah: 1. Nafsu makannya kurang, mual, badan lemes, mata berkunang-kunang. Dan penyebab KEK itu 1. Ketidakseimbangan antara asupan untuk pemenuhan kebutuhan dan pengeluaran energi. Usia ibu hamil melahirkan pada usia muda atau terlalu tua mengakibatkan kualitas janin atau anak yang rendah dan juga merugikan kesehatan ibu. Jadi adik-adik, kalau umurnya belum siap, jangan nikah dulu, karena hamil muda itu terpengaruh tuh hamil muda atau hamil tua. Jadi ibu sarankan kalau belum 20 tahun ke atas jangan menikah dulu. Terus jarak kehamilannya kurang dari 2 tahun. Seandainya nih masih anaknya 1 tahun udah hamil lagi, itu kemungkinan nanti akan menyebabkan KEK. Perilaku yang terdiri dari kebiasaan ibu ya. Jadi kalau ada yang merokok tidak boleh ya. Dampak yang ditimbulkan pada ibu adalah gizi kurang pada ibu dapat menyebabkan resiko dan komplikasi pada ibu antara lain anemia, perdarahan, berat badan ibu tidak bertambah normal, terkena infeksi kronis, sehingga menimbulkan kematian ibu. Jadi di sini dampaknya bahaya sekali ya bagi ibu. Terus bagi persalinan, pengaruh gizi kurang itu terhadap persalinan dapat menyebabkan persalinannya sulit atau lama. Persalinan prematur atau sebelum waktunya, perdarahan setelah melahirkan itu disebabkan KEK bisa jadi, serta persalinan di dalam operasi sesar cenderung meningkat. Karena apa? Karena kekurangan gizi tadi. Bagi janinnya, tadi kan bagi ibunya, bagi proses persalinannya, dan sekarang bagi janinnya, bagi bayinya tersebut. Bagi bayinya, kurang gizi pada ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menyebabkan keguguran, aborsi, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, aspiksia. Aspiksia tuh sesak napas setelah lahir ya. Lahir dengan berat badan rendah. Jadi kalau ibunya itu nanti KEK, nanti bisa jadi bayinya pun bermasalah ya. Terus ini 10 gizi seimbang. Jadi harus kita asupan kita ya. 1. Jadi kita syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. 2. Banyak makanan sayuran dan cukup buah-buahan. 3. Biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. 4. Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan yang pokok. 5. Batasi konsumsi pangan manis, asin atau berlemak. Biasakan sarapan. Jadi adik ya, jadi kalau dari sekarang umurnya harus kita persiapkan untuk kedepannya nanti. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Biasakan membaca label pada kemasan pangan.
Labelnya tuh kadang ada kandungan tertentu ya. Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih dan mengalir. Lakukan aktivitas fisik yang cukup. Jadi begini adik-adik, kita menentukan nanti kita ke belakangnya dari sekarang lah kita harus mempersiapkannya. Sebelum kita menuju ke jenjang yang lebih lanjut lagi kan kita harus mempersiapkan dari dini gitu. Jadi sekian presentasi dari Ibu. Jika ada yang ingin bertanya bisa japri ya, atau nanti bisa lewat sosmed, lewat WA, monggo. Baiklah, terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Saya cukupkan di sini. Mohon maaf jika saya salah atau kurang dalam penyampaian. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.